Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu, hari ini sungguh bersyukur kita boleh kembali lagi di dalam kebaktian doa. Mari sebelum bersama-sama kita akan berdoa, kita akan masuk dalam puji-pujian, kita akan masuk dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memasuki kebaktian doa ini. Mari kita mengambil waktu teduh. Amin. Mazmur 97 ayat 12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita, hormat kita, sukacita kita kepada Dia. Sukacita kusembahkan. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyakan olehnya. Padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Bait yang kedua, langit bumi alam semua menyatakan mulianya. Langit bumi alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tatanya. Ladang hutan, gunung lembah, padang hijau samudra. Burung nyanyi air mengalir, ajar kami senang. Ladang hutan, gunung lembah, padang hijau samudra. Burung nyanyi air mengalir, ajar kami senanglah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami boleh berkumpul, walaupun mungkin Tuhan secara online di tempat kami masing-masing. Kami mau bersatu hati malam hari ini. Kami mau berdoa di hadapan Tuhan. Kami mau membawa setiap pokok doa kami, setiap keluh kesah kami, Tuhan. Kami bahkan mau belajar firman Tuhan sekali lagi bersama-sama. Tuhan, tolonglah di dalam ibadah kebaktian doa ini kami punya kesatuan hati. Walaupun kami tidak ada di gereja bersama-sama, tapi hati kami bersama-sama boleh terpusat kepada Tuhan. Ini doa kami, Tuhan. Kami serahkan kebaktian doa malam hari ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang mengerti kehidupan kita. Allah yang tahu segala hal di dalam kehidupan kita. Dia yang merupakan sobat kita yang sejati. Malam hari ini saya mau mengajak kita semua untuk boleh membawa semua keluh kesah kita di hadapan Dia. Sebelumnya kita mau pujikan Yesus, sobat yang sejati. Yesus, sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal ku boleh bawa dan
gelisah. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila hatiku gelisah, bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mungkin ada pergumulanmu yang engkau rindu utarakan di hadapan Tuhan. Malam hari ini mungkin ada keluh kesahmu, persoalan hidupmu yang mau engkau sampaikan kepada Tuhan. Mari berdoa kepadanya, karena Dia adalah Allah kita, Allah yang mau mendengar, Allah yang tahu segala keluh kesah kita. Mari berdoalah kepada Dia. Kami bersyukur ya Tuhan. Ya, berdoa untuk kemauan pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan mendengar setiap pergumulan pribadi kami, setiap keluh kesah kami. Bapak Ibu, hari-hari ini gereja kita tengah mempersiapkan untuk ibadah live stream. Mempersiapkan ibadah dengan lebih baik lagi, walaupun masih secara online. Mari kita doakan untuk persiapan live streaming dari gereja kita. Kita doakan setiap hamba Tuhan, setiap penata layanan, setiap tim, baik itu tim multimedia atau tim yang mempersiapkan untuk ibadah live stream ini boleh ada. Untuk persiapan alat-alat yang dibutuhkan, kita doakan, biar Tuhan yang cukupkan. Mari kita mau berdoa untuk persiapan ibadah live stream ini, biar kiranya Tuhan yang berkenan, biar kiranya Tuhan yang akan menolong. Mari kita berdoa. Tuhan, kami teringat untuk gereja kami yang hari-hari ini tengah mempersiapkan untuk ibadah live streaming. Tuhan, tolonglah untuk setiap orang-orang yang ambil bagian di dalamnya. Mungkin itu ada hamba Tuhan, penata layanan, tim multimedia, atau orang-orang yang mempersiapkan untuk setiap pengadaan alat-alat yang dibutuhkan. Kami berdoa Tuhan, agar apapun yang diupayakan boleh terlaksana dengan baik, sesuai dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, kiranya melalui ibadah yang terus dipersiapkan dengan lebih baik lagi, boleh terus membawa kami setiap jemaat-Mu untuk bersuka cita di dalam Tuhan ketika kami beribadah. Walaupun tetap secara online, walaupun mungkin kami belum ketemu di gereja Tuhan, tapi kami mau punya sukacita yang sama. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah gereja ini di dalam mempersiapkan ibadah online. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di gereja kita mungkin ada orang-orang yang bergumul dengan isu diri mereka. Ada orang-orang yang bergumul dengan permasalahan hidup mereka. Ada orang-orang yang bergumul dengan keluarga mereka, usaha, pekerjaan, sakit, penyakit, atau apapun itu. Kalau engkau pernah tahu, engkau pernah mendengar, engkau pernah melihat di warta jemaat orang-orang yang bergumul, mari engkau ingat hari ini, setiap jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, engkau doakan, yang kau ingat, yang kau pernah tahu, kau pernah lihat.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat yang hari ini mengalami pergumulan. Mungkin itu pergumulan tentang isu diri mereka, Tuhan. Mungkin itu pergumulan tentang permasalahan keluarga. Mungkin itu pergumulan tentang ekonomi, usaha, pekerjaan. Mungkin tentang sakit penyakit. Tuhan, tolonglah setiap jemaat-Mu yang bergumul ini. Mungkin di antara mereka ada yang putus asa. Mungkin di antara mereka ada yang kehilangan harapan. Berikanlah damai, Tuhan, di dalam kehidupan mereka. Berikanlah kekuatan lagi di dalam kehidupan mereka. Agar di dalam menghadapi pergumulan, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Agar di dalam menghadapi persoalan hidup, mereka boleh tetap setia kepada Tuhan. Terus beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong setiap jemaat-Mu yang bergumul. Inilah doa kami. Bapak Ibu, kita juga mengingat untuk sekolah kita yang kita kasihi bersama. Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Baik itu yang di SD, SMP. Mari kita mau berdoa untuk sekolah kita ini. Kita berdoa untuk setiap murid-murid yang boleh bersekolah di tempat ini. Kiranya Tuhan yang menolong, agar kiranya bukan hanya tingkat akademik yang diperhatikan, tetapi murid-murid boleh bertumbuh imannya. Ada penerus bangsa dan negara yang beriman kepada Tuhan yang akan lahir dari sekolah kita ini. Kita berdoa untuk setiap guru-guru, kita berdoa untuk setiap staf yang hari-hari terus berjuang untuk mengadakan sekolah ini secara online, melakukan setiap rutinitas. Kita berdoa, menyerahkan sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membawa sekolah kami ke hadapan Tuhan. Kami punya kerinduan Tuhan. Dari sekolah kami ini, ada murid-murid, ada penerus bangsa yang takut akan Tuhan, yang akan lahir dari sekolah kami ini Tuhan. Tuhan menolong setiap murid-murid yang hari ini terus melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Agar kiranya setiap materi yang mereka terima, setiap tugas yang harus mereka kerjakan, setiap ujian yang harus mereka lewati Tuhan, mereka boleh melaluinya dengan baik. Bahkan kami berdoa untuk setiap guru, setiap staf yang terus berjuang, mempersiapkan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk seluruh aktivitas yang ada di sekolah kami ini. Tuhan, kuatkanlah mereka. Berikan mereka ide-ide yang baik dalam mengajar. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka penghiburan mungkin di tengah-tengah kejenuhan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sekolah kami. Kami terus menyerahkan sekolah kami ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat bangsa kita begitu banyak pergumulan yang terjadi. Dari tahun lalu sampai sekarang, pandemi belum selesai. Semakin hari, semakin banyak angka-angka positif yang kita lihat. Semakin hari, semakin banyak orang-orang yang meninggal karena COVID. Awal tahun begitu banyak bencana yang terjadi. Ada banjir, ada gempa, ada kecelakaan pesawat. Dan itu terjadi di berbagai macam daerah di Indonesia. Hari ini engkau rindukah berdoa untuk bangsa kita? Berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan hanya karena rutinitas setiap kebaktian doa. Mari taruh hati kita berdoa untuk bangsa kita. Biar Tuhan berbelas kasihan bagi bangsa kita. Hari ini saya memberikan kesempatan untuk kita berdoa, apapun itu yang engkau rindukan buat bangsa kita. Mungkin engkau rindu berdoa buat pemerintahannya. Mungkin engkau rindu berdoa buat setiap orang-orang yang mengalami musibah dan bencana. Mungkin engkau rindu berdoa buat semua tenaga kesehatan. Mungkin engkau rindu untuk usaha vaksinasi yang sedang dijalani. Mari engkau doakan dengan sungguh-sungguh.
bawa kepada Tuhan. Biar bangsa kita ini bisa dipulihkan oleh Tuhan. Mari sambil Bapak Ibu berdoa. Pujian Tuhan pulihkan akan mengiringi doa kita. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, kami berdoa, biar Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan. Di tengah-tengah begitu banyak pergumulan yang hadir di bangsa kami ini, Tuhan, kami hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Ampuni kami jika kami sebagai orang Kristen, kami jarang peduli dengan bangsa kami ini, Tuhan. Kami jarang berdoa dengan sungguh-sungguh, memohonkan setiap doa kami buat bangsa ini. Tuhan, ampunilah, pulihkanlah bangsa kami, Tuhan. Kami hanya bisa berharap dan berserah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar. Persoalan di bangsa ini hanya bisa diatasi oleh Tuhan. Kami sungguh-sungguh menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan. Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, inilah setiap pokok doa kami yang kami bawa ke hadapan Tuhan. Kami percaya
Tuhan yang mendengar. Kami percaya Tuhan yang akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terimalah Tuhan setiap pokok doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita mungkin menemukan begitu banyak orang yang kehilangan harapan. Orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tidak menentu jalan kehidupannya. Malam hari ini kembali melalui firman Tuhan, kita akan belajar bagaimana seharusnya kita merespon akan hal ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka perlukan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang benar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, ya kasih yang sejati. Mereka perlukan, mereka perlukan. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang benar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, dia kasih yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh ada kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami pribadi lepas pribadi agar kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, agar kami boleh melakukan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman di dalam segala keterbatasannya, kiranya Tuhan yang akan menolong agar kiranya boleh memberitakan firman Tuhan dengan baik. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan masuk
kepada ucapan berbahagia yang berikutnya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 5. Matius 5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayat yang ke-7. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakannya buat kita semua. Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang kemurahan, orang yang murah hati, apa sih yang pertama kali terlintas di benak kita? Orang yang seperti apa yang murah hati? Mungkin ketika kita pertama kali membaca ini, kita melihat, orang yang murah hati itu adalah orang yang suka traktir kalau mau makan. Atau orang yang murah hati itu orang yang suka memberi. Atau orang yang murah hati itu adalah orang yang peduli. Mungkin kita begitu banyak macam persepsi tentang orang yang murah hatinya. Nah, Bapak Ibu, tetapi bukan seperti itu yang mau dimaksudkan oleh Yesus dalam bagian ini. Bagian ini merupakan ucapan bahagia yang ada dalam satu narasi khotbah di bukit dari pasal 5 hingga nanti di pasal yang ke-7. Sebelumnya kita perlu mengetahui, Bapak Ibu, ketika khotbah di bukit ini dimulai, kenapa sih Tuhan itu memulai dengan ucapan-ucapan bahagia? Apa yang Tuhan mau ajarkan terlebih dahulu melalui ucapan-ucapan bahagia ini? Pertama, melalui ucapan bahagia ini, Tuhan Yesus tuh pengen menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah. Kita sudah belajar dari beberapa minggu yang lalu tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan sampai hari ini adalah orang yang murah hatinya. Ini adalah nilai-nilai kerajaan Allah yang mau ditanamkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kenapa sih harus ditanamkan nilai-nilai kerajaan Allah? Apakah mereka tidak tahu? Atau apakah mereka kurang mengerti? Padahal bukankah mereka juga banyak yang paham tentang Taurat, banyak yang paham tentang firman Tuhan. Bapak Ibu, ini karena apa yang mereka mengerti itu, apa yang mereka tahu, itu masih belum sesuai dengan nilai yang ada dalam kerajaan Allah. Kata murah hati di sini akan lebih tepatnya jika diterjemahkan sebagai belas kasihan, mercy. Jadi orang yang murah hati ini adalah orang yang berbelas kasihan kepada orang lain, merciful. Nah, Bapak Ibu, jika kita berbicara mengenai orang yang berbelas kasihan, itu berarti orang ini dia punya empati terhadap orang lain. Orang yang peduli terhadap orang lain. Kalau benar ini adalah nilai kerajaan Allah yang Yesus mau ajarkan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, ada apa sih dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu? Apakah mereka tidak berbelas kasihan dengan orang lain? Benar. Kenyataannya mereka memang tidak berbelas kasihan kepada orang lain. Lebih tepatnya kepada bangsa lain. Bangsa Yahudi, bangsa Israel, orang-orang Yahudi ini ketika memaknai tentang murah hati, mereka hanya pengen Tuhan tuh bermurah hati kepada mereka. Tuhan menolong kehidupan mereka. Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Mereka tidak peduli dengan bangsa lain. Mereka tidak peduli dengan orang lain. Mau orang itu mau selamat atau tidak, itu bukanlah menjadi urusan mereka. Itu bukanlah menjadi bagian mereka. Yang penting apa? Saya selamat. Yang penting kehidupan saya ditolong oleh Tuhan. Itulah kenyataannya, Bapak Ibu. Jadi mengapa Yesus mengatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, orang yang berbelas kasihan? Karena di sini Yesus pengen menekankan kalian harus punya belas kasihan kepada orang lain. Keselamatan itu bukan cuma buat diri kalian sendiri. Kalian harus peduli dengan orang-orang yang tidak diselamatkan.
orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, orang-orang yang hidupnya tidak menentu, harus memiliki belas kasihan, harus memiliki kepedulian kepada orang lain. Bapak Ibu, saya rasa ini bukan hanya terjadi kepada orang-orang Yahudi, pada bangsa Israel pada waktu itu. Saya rasa kadang-kadang kita terjebak juga di dalam hal yang sama. Bagaimana kita bisa menilainya? Coba kita ingat-ingat. Sejauh ini, seberapa besar kita peduli kepada orang lain? Seberapa besar kita berbelas kasihan kepada orang lain? Seberapa besar kita berdoa buat orang lain? Lebih banyak mana? Berdoa untuk kebutuhan kita atau berdoa untuk pergumulan orang lain? Kita bisa menilai diri kita dari hal-hal tersebut, Bapak Ibu. Jikalau mungkin kenyataannya pada hari ini kita masih kurang mempunyai belas kasihan kepada orang lain. Kita masih kurang memperhatikan orang lain. Kita harus berusaha untuk menanamkan nilai ini. Orang yang murah hatinya, orang yang berbelas kasihan. Bapak Ibu, ketika Yesus ngomong seperti ini, Yesus itu tidak omong kosong. Dia juga melakukannya, Bapak Ibu. Di dalam pelayanannya selama dia hidup, dia berbelas kasihan, dia peduli kepada banyak orang, bahkan kepada orang-orang yang tidak diperhatikan. Kita akan menemukan di dalam pelayanan Yesus, dia peduli kepada orang buta, dia peduli kepada orang bisu, dia peduli kepada orang kusta, dia peduli kepada janda-janda, dia peduli kepada pemungut cukai, dia peduli kepada orang-orang yang marginal, orang-orang yang tertindas, dia peduli. Dia tergerak oleh belas kasihan. Dia tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang tersebut. Bahkan faktanya Bapak Ibu, bukan hanya itu saja. Ketika dia pun mati di atas kayu salib, dia berkorban buat manusia, dia menyelamatkan umat manusia. Itu karena oleh belas kasihannya. Tuhan menempatkan belas kasihannya untuk kita. Untuk kita bisa diselamatkan Bapak Ibu. Untuk kita bisa menikmati hidupan yang kekal. Untuk kita yang bisa bersama-sama dengan dia suatu hari kelak. Itulah belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu, jikalau kita mau menerapkan firman ini, kita harus punya belas kasihan yang sama seperti belas kasihannya Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak sekali mendengarkan khotbah tentang belas kasihan, saling mengasihi, saling peduli kepada orang lain. Tetapi permisi tanya Bapak Ibu, dari sekian banyak khotbah, dari sekian banyak renungan, sudah berapa banyak yang engkau lakukan? Sudah berapa banyak yang kita lakukan untuk orang lain? Sudah berapa banyak kita peduli kepada orang lain Bapak Ibu? Bapak Ibu, ketika kita belajar berbelas kasihan, kita belajar mencari orang yang murah hati, seperti apa yang Tuhan mau, maka kita harus mengikuti standarnya Tuhan. Belas kasihannya Tuhan. Ketika Tuhan mengasihi manusia, itu adalah kasih yang walaupun. Kasih yang walaupun. Apa maksudnya? Tuhan akan tetap mengasihi kita, walaupun kita berbuat salah kepada dia. Tuhan akan tetap mengasihi kita walaupun kita banyak melawan kehendak Tuhan. Tuhan akan tetap mengasihi kita walaupun kita tidak berbalik kepadanya. Kita mengeraskan hati. Kita tidak peduli kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bilang, oh saya mau berbelas kasihan seperti apa yang Tuhan bilang. Seperti apa yang Tuhan ajarkan. Saya mau mengasihi. Otomatis kita harus belajar mengasihi, menaruh belas kasihan kita kepada orang lain. Walaupun orang tersebut tidak peduli kepada kita. Walaupun orang tersebut tidak berterima kasih kepada kita. Walaupun orang tersebut membenci kita. Kita harus menaruh belas kasihan kita kepada orang tersebut. Kita harus belajar mengasihi orang tersebut, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mengerti
ketika kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi permasalahan kehidupan, dengan tantangan yang ada, apalagi kalau orang itu merupakan musuh kita. Tidak mudah bukan buat kita menaruh belas kasihan kita kepada orang lain. Atau mungkin kepada orang yang bahkan kita tidak kenal. Bagaimana kita menaruh belas kasihan kita kepada orang tersebut. Tapi inilah Bapak Ibu yang dinamakan dengan kasih Kristus. Kasih Kristus yang kita harus bagikan kepada orang lain. Kasih Kristus yang kita harus salurkan kepada orang lain Bapak Ibu. Inilah belas kasihan Allah. Jikalau benar kita merasakan belas kasih Allah, jikalau benar kita penuh merasakan kasih Allah, maka otomatis Bapak Ibu, otomatis kita akan berusaha membagikan kasih Tuhan kepada semua orang. Kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita akan berusaha untuk berbelas kasihan kepada orang-orang. Kita akan berusaha berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang ada, Bapak Ibu. Karena belas kasihan Tuhan bukan hanya bersifat materi atau kebutuhan sehari-hari. Karena belas kasih Tuhan adalah kepada jiwa. Jiwa kita yang diselamatkan ini Bapak Ibu. Bagaimana kita melihat keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan? Apakah hatimu tergerak oleh belas kasihan untuk mendoakan dia? Bagaimana kita melihat orang-orang di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan? Orang-orang yang kita temui, mungkin itu teman kantor, mungkin itu orang-orang di jalan atau siapapun itu. Apakah hatimu tergerak oleh belas kasihan? Bapak Ibu, jikalau kita mau ibaratkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mempunyai harapan tersebut, orang-orang yang hidupnya tidak menentu jalan kehidupannya, karena tidak tahu kehidupan setelah kematian mereka akan kemana. Karena mereka tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ibaratnya orang-orang tersebut sedang mengantri di dalam kebinasaan. Bapak Ibu, mengantri dalam kebinasaan. Ini bukan mengantri untuk membeli sesuatu. Ini bukan mengantri untuk mendapatkan sesuatu. Mengantri di dalam kebinasaan. Sangat miris bukan? Ini pemandangan yang sangat menyedihkan hati Bapak Ibu. Bagaimana kita tidak tergerak oleh belas kasihan melihat antrian ini. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Otomatis kalau kita sudah tahu betapa urgentnya ini, kita akan berusaha, ayo percaya kepada Tuhan. Kamu harus percaya kepada Tuhan. Biar kamu diselamatkan. Belas kasihan kita akan muncul. Jadi Bapak Ibu, ini sesuatu yang urgent sekali. Kita jikalau benar dipenuhkan oleh kasih Kristus, kita akan merasakan urgensinya ini. Untuk membagikan kasih Kristus. Untuk membuat orang itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk menarik mereka kembali kepada Kristus. Bapak Ibu, ini hal yang penting dan yang harus kita lakukan. Mungkin kita bertanya-tanya, kalau begitu, kalau kita mau membagikan kasih Kristus, apakah hanya dengan mempedulikan jiwa-jiwa tersebut? Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya bisa untuk memulainya? Bagaimana caranya saya bisa memiliki belas kasihan? Bapak Ibu, pertama, sekali lagi saya tekankan, kita harus benar-benar merasakan kasih Tuhan. Kita harus benar-benar full, penuh di dalam Tuhan. Barulah kita bisa membagikan kasih Kristus itu kepada orang lain. Itulah mengapa sebabnya di sini dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Hanya orang yang betul-betul penuh dalam kasih Kristus, dia akan merasakan bagaimana belas kasihan tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu, kita perlu belajar untuk mendoakan orang lain. Bukan hanya diri kita sendiri. Mendoakan pergumulan kita, diri kita, itu bukan merupakan hal yang salah. Tapi mari kita belajar untuk mendoakan orang lain. Belajar mendoakan orang yang mungkin tidak dekat dengan kita, mungkin orang yang tidak begitu mengenal kita,
Atau mungkin orang yang membenci kita sekalipun. Kita belajar mengasihani dia. Kita belajar berbelas kasihan kepada dia. Melalui apa? Melalui doa. Doa merupakan sesuatu yang tulus Bapak Ibu. Sesuatu yang sangat tulus yang engkau bisa berikan kepada orang lain. Karena ketika engkau berdoa, orang tersebut pun tidak tahu kalau engkau mendoakan dia. Orang tersebut mungkin tidak akan berbuat baik kepadamu karena engkau mendoakan dia. Karena dia tidak tahu engkau berdoa buat dia atau tidak. Berbeda bukan dengan ketika kita memberikan sesuatu, kita mentraktir orang tersebut, memberikan barang atau apapun itu. Ketika kita memberikan, mungkin orang tersebut akan merespon dengan ucapan terima kasih dan dia akan berbuat baik yang sama juga mungkin kepada kita. Tetapi ketika kita berdoa, kita sama sekali tidak mengharapkan apapun timbal balik dari orang tersebut. Itulah mengapa sebabnya doa merupakan hal yang tulus, yang perlu kita lakukan jikalau kita mau punya hati yang berbelas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berikutnya adalah yang ketiga. Mari peka, mari peduli, jangan diam, lihat sekelilingmu, begitu banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Lihat sekitarmu Bapak Ibu, banyak orang yang terhilang, banyak orang yang membutuhkan kasih Kristus. Bagikanlah kasih Kristus itu kepada mereka. Kalau engkau melihat ada orang yang mau kecelakaan, otomatis kamu pasti bilang, "Hei, awas, minggir, nanti kamu kena tabrak." Kalau sekarang engkau sudah tahu, kalau hidup mereka ada di ambang kebinasaan, harusnya engkau juga bilang, "Hei, ayo percaya kepada Tuhan. Kalau enggak hidupmu akan binasa." Ayo Bapak Ibu, peduli kepada orang lain. Perhatikanlah sekeliling, perhatikanlah sekitarmu. Banyak orang yang saat ini membutuhkan kasih Kristus. Jangan diam, jangan acuh tak acuh. Mari bagikan kasih Kristus itu. Kalau engkau sudah bisa melakukan at least setidaknya 3 hal ini, saya yakin engkau adalah orang yang murah hatinya. Engkau adalah orang yang berbelas kasihan. Saya pun demikian. Saya mencoba untuk belajar terus mempunyai hati seperti hati Kristus yang berbelas kasihan, melihat jiwa-jiwa yang hilang. Mari kita bersama-sama berjuang untuk melatih diri kita berbelas kasihan kepada orang lain. Bapak Ibu, ada seorang yang bernama Albert McMakin. Albert McMakin. Albert McMakin ini adalah seorang petani yang bekerja di ladang setiap harinya. Dia bekerja bukan kepada ladangnya sendiri, tapi kepada ladang tuannya. Albert McMakin ini adalah seorang yang rajin, yang giat di dalam pekerjaannya. Suatu ketika dia merasakan apa yang namanya kasih Kristus melalui penginjilan yang masuk di daerah mereka. Waktu itu ada seorang yang berkhotbah keliling dan beberapa hari di daerah tersebut mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Dan Albert McMakin ini benar-benar merasakan kasih Kristus itu mengubah kehidupan dia, Bapak Ibu. Karena dia sudah benar-benar merasakan kasih Kristus ini, makanya Bapak Ibu, dia mulai mengajak. Dia mengajak teman-temannya, ayo ikut saya. Kita ke kebaktian kebangunan rohani itu. Kita mendengarkan firman Tuhan, biar hidupmu diubahkan, biar kau tahu siapa itu Yesus Kristus. Setiap hari Bapak Ibu, selama kebaktian itu terus dijalankan, Albert McMakin tetap dengan semangat mencari jiwa, mengajak setiap teman-temannya, orang-orang yang dia kenalnya, yang dikenal oleh dia, untuk ikut di dalam kebaktian tersebut. Sampai suatu kali, dia mengingat seseorang. Dia mengingat anak dari tuan pemilik ladang tersebut, di mana tuan yang bekerja ini, dia mengingat anak dari tuan ini. Dia mengingat anak ini. Kenapa? Karena anak dari tuan ini, hidupnya Bapak Ibu foya-foya, suka pesta pora, mabuk-mabukan. Hidupnya tidak benar Bapak Ibu. Makanya Albert McMakin tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia tahu kalau anak dari Tuhan ini tidak segera mendengar Injil Yesus Kristus,
maka orang tersebut tidak akan selamat. Albert McMakin mulai mengajak, ayo ikut saya, kita ke kebaktian kebangunan rohani. Ya, ikut saya. Ditolak. Besoknya diajak lagi, ayo ikut saya ya. Kita ke kebaktian kebangunan rohani, kita mau mendengarkan siapa itu Yesus Kristus. Ditolak lagi Bapak Ibu. Berikutnya ditolak dan ditolak lagi. Dia terus mengalami penolakan. Tetapi Albert McMakin tidak berhenti sampai di situ. Dia tidak menyerah Bapak Ibu. Karena dia tahu urgensinya. Kalau orang ini tidak mengenal Allah, dia tahu urgensinya akan terjadi seperti apa. Dia tidak menyerah Bapak Ibu. Sampai akhirnya dia punya cara. Dia bilang begini, ya udah, kalau nggak mau ikut kebaktian, gimana kalau saya minta tolong, boleh nggak? Antarin kami dengan mobil, kami yang mau pergi ke kebaktian, antarin kami. Boleh nggak? Nah, Bapak Ibu, anak dari tuan ladang tersebut, tuan tanah tersebut, mengiyakan untuk jadi supir, untuk boleh antarin mereka ke kebaktian tersebut. Bapak Ibu, ketika anak dari tuan tersebut ikut, walaupun hanya mengantar mereka, dia juga walaupun tidak turun dari mobil, tetapi dia mendengar Injil Yesus Kristus itu. Dia mendengar siapa itu Yesus Kristus yang menebus dosa umat manusia. Dan melalui penginjilan tersebut, melalui kebaktian tersebut, anak dari Tuhan itu mulai menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Mulai dari titik itu, mulai dari hari itu, anak dari Tuhan tersebut berubah kehidupannya. Dia mulai mengambil komitmen untuk merubah dirinya menjadi serupa dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dia berusaha sungguh-sungguh menjauhkan diri dari mabuk-mabukan, foya-foya. Dia berusaha sungguh-sungguh sampai akhirnya hidupnya benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, ini semua bisa terjadi juga karena ada peran dari Albert McMakin yang tidak pantang menyerah. Dia berusaha benar-benar untuk membawa anak dari Tuhan ini mendengarkan Injil Yesus Kristus, Bapak Ibu. Albert McMakin, saya bisa pastikan dia adalah orang yang murah hatinya. Dia adalah orang yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Bapak Ibu, anak dari Tuhan tersebut menjadi seorang yang sangat berpengaruh dalam dunia kekristenan. Menjadi pengkhotbah yang besar, terkenal di mana-mana. Bapak Ibu tahu siapa anak tersebut? Anak tersebut adalah Billy Graham. Anak tersebut yang dibawa oleh Albert McMakin adalah Billy Graham. Seorang Billy Graham bertobat karena dibawa oleh seorang yang bernama Albert McMakin. Seorang Billy Graham boleh mengenal Tuhan dan saat ini boleh bersama-sama dengan Tuhan. Ada dari peran Albert McMakin. Indah bukan Bapak Ibu? Kalau Albert McMakin tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, Albert McMakin tidak merasakan urgensinya ini. Dia tidak punya belas kasihan. Kita mungkin gak akan pernah mendengar seorang Billy Graham yang berkhotbah di sana sini. Seorang Billy Graham yang walaupun udah usai hidupnya, tetap membawakan dampak dan pengaruh bagi dunia Kristen. Bapak Ibu, milikilah hati yang berbelas kasihan, mengasihani setiap jiwa-jiwa yang tersesat. Kiranya Tuhan yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita untuk melakukan hal ini. Jangan pernah lupa, lakukanlah Bapak Ibu. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh mengubahkan kehidupan kami. Kami boleh menjadi orang yang punya hati yang berbelas kasihan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kebaktian doa kita pada malam hari ini boleh terlaksana seturut dengan pimpinan Tuhan.
Kiranya segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami sepanjang kebaktian doa ini. Kiranya Tuhan, apa yang kami doakan, apa yang kami dapat hari ini, kami boleh terus ingat dan kami serahkan itu hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang akan terus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kebaktian doa kita telah selesai. Tuhan memberkati.